Halo guysku, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya ingin meringkas sebuah alur cerita film berjudul Bait. Dirilis pada tahun 2012, disutradarai oleh Kimball Rendall. Film ini menceritakan sekelompok orang yang ingin bertahan hidup di dalam minimarket dari kepungan hiu ganas. Bagaimana kelanjutannya? Tonton sampai habis. Siang hari yang cerah bertepatan di pantai Cologata berada di negara Australia. Film diperlihatkan tokoh utama yang bernama Josh dan rekannya bernama Rory. Mereka bekerja sebagai penjaga pantai. Josh dibangunkan oleh Rory yang tidur di dalam mobil. Rory memberikan ramuan kepada Josh untuk menyegarkan badan. Kemudian Rory pergi untuk memeriksa pelampung di tengah pantai menggunakan ski. Josh sedang menemui kekasihnya yang bernama Tina dan ia memberitahukan sesuatu kepada Josh. Dari sisi lain, ada penjaga pantai yang melihat pengunjung sedang dimangsa oleh ikan hiu di tengah pantai. Terlihat juga Rory berada tidak jauh dari pengunjung tersebut. Penjaga pantai pun membunyikan sirine untuk memberitahukan kepada Rory bahwa ada seekor ikan hiu besar berada di dekatnya. Kemudian Josh cepat mungkin menemui Rory di tengah pantai. Tapi takdir berkata lain. Rory akhirnya dimangsa oleh ikan hiu tersebut. Film berpindah 1 tahun ke depan, diperlihatkan Josh yang sudah tidak lagi menjadi penjaga pantai. Berita menyiarkan tentang ikan hiu yang sering kali terlihat di pesisir pantai. Josh masih teringat tentang kejadian tempo hari yang dimana Rory rekan kerjanya tewas diterkam hiu. Pada saat Josh keluar rumah, ada hal-hal aneh terjadi. Anjing tiba-tiba menggonggong, kemudian ia hampir saja tertabrak oleh burung gagak yang begitu banyak dari arah pantai. Dari sini, Josh masih belum menyadari hal apa yang akan terjadi di pantai ini. Lanjut, kemudian Josh kini bekerja di minimarket pada bagian warehouse atau pergudangan. Good morning, by the way. Dari sisi lain, ada wanita yang sedang mencuri sesuatu di dalam minimarket itu. Ia kita panggil saja Jasmine. Ia ketahuan oleh petugas, kemudian berlari sampai di gudang. Akhirnya, ia bertemu dengan kekasihnya bernama Ryan. You remember? Tidak berselang lama, akhirnya Tina ditemukan dan ia kita panggil saja Pak Manajer. Karena Ryan membela kekasihnya, ia pun harus dipecat dari pekerjaannya. Shoplifting, destruction of property. Kembali lagi pada Josh, ia bertemu dengan Tina kekasihnya yang dulu. Terlihat Tina sudah mempunyai pria lain. Tina, this is what you want? Tidak lama, pihak kepolisian datang untuk menjemput Jasmine. Tapi ternyata diketahui bahwa polisi ini adalah ayah dari Jasmine, sehingga Jasmine tidak akan dibawa ke penjara. Dan ini kita panggil saja sang ayah. Di tempat basement parkiran, ada penjahat yang ingin merampok minimarket tersebut. Maybe it's the wake-up call you need. Sang ayah mendengar suara tembakan dari dalam minimarket. Kemudian ia langsung bergegas menuju ke dalam minimarket tersebut. Tidak lama, Jasmine didatangi oleh Ryan. Dan Jasmine berinisiatif untuk mengembalikan pekerjaan Ryan. Saat Ryan ingin balik, ia bertemu teman lamanya.
Di dalam minimarket, ketika suasana mencekam, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang mengakibatkan tsunami setinggi kurang lebih 15 meter menghantam pesisir pantai termasuk minimarket itu. Setelah terjadinya tsunami, kini kondisi minimarket itu pun banjir dan korban yang selamat dari kejadian ini adalah Josh, Tina, Ryan, Jasmine, Pak Manajer dan sang ayah. Terakhir ialah panggil saja Bandit, selebihnya adalah aktor tambahan. Kemudian sang ayah memerintah petugas untuk memeriksa ruang pintu utama. Setelah Josh membasuh lengannya yang berdarah, tidak lama ada sesuatu yang bergerak di dalam air. Josh mengetahui bahwasannya itu adalah hiu yang panjangnya kurang lebih 4 meter dan seberat 350 kilo atau setara 7 karung beras. Naas untuk petugas karena dijadikan santapan pertama oleh hiu tersebut. Dari sisi lain, berlatar belakang basement parkiran, ternyata ada hiu juga yang sedang mengintai Ryan, tetapi Ryan belum menyadari. Ia mencari jalan keluar, tetapi semua pintu keluar tertimbun reruntuhan. Di sini diperlihatkan dua pasangan yang terjebak di dalam mobil. Mereka terkejut melihat ikan hiu yang sangat besar melintas di depannya. Tiba-tiba terjadi gempa susulan yang mengakibatkan kabel listrik bertegangan tinggi mengambai di atas air. Jika kabel itu menyentuh air, maka bukan hanya hiu yang tewas, tapi para aktor dalam film ini pun ikut tewas, terkecuali kameramen. Stephen atau kekasihnya Tina mempunyai solusi untuk mematikan tegangan listrik itu pada ruang panel. Ia membalut badannya dengan kawat besi untuk mengelabui hiu tersebut. Dan akhirnya hiu itu beranggapan bahwa itu hanyalah barang biasa sehingga Stephen selamat. Sesudah sampai pada panel listrik, ternyata selang pernapasan ia tidak terlalu panjang, maka ia berinisiatif untuk melepaskan selang itu. Nasib buruk pun terjadi ketika ia melepaskan selang pernapasannya. Ternyata kawat yang dipasang pada tubuhnya mengakibatkan ia sulit untuk mengambil nafas di atas permukaan karena berat dari kawat-kawat tersebut. Dan ia pun harus tewas di ruang panel. Kembali lagi pada Ryan, ia sedang membantu pasangan tersebut yang sedang di dalam mobil. Tetapi hiu itu masih terus mengintai mereka berdua. Ryan menggunakan tangan dari mayat yang sudah tewas untuk umpan pengalihan. Ikan hiu itu pun mendekati umpan tersebut. Kemudian mereka berdua pun berhasil. Namun naas karena hiu itu menyenggol badan mobil, mengakibatkan kekasih pria itu terpental dan tewas dilahap ikan hiu. Kembali lagi pada Josh, Pak Manajer mempunyai strategi untuk menaiki saluran pembuangan angin. Namun tiba-tiba ada segerombolan laba-laba yang mengakibatkan dia tergantung di atas pipa pembuangan angin. Hiu itu pun langsung melahap Pak Manajer hingga setengah badan.
Kemudian bandit mempunyai ide untuk memancingkan besar itu menggunakan daging mentah yang berada di seberang sana. Jasmine memberanikan diri untuk mengambil kail dan daging yang sedang tergantung. Itu sangatlah berbahaya. Hiu itu hampir saja merenggut nyawanya. Tetapi ikan itu tidak mau memakan daging yang sudah lama. Yang ikan itu inginkan adalah daging yang masih fresh atau daging manusia hidup. After the past couple of hours, Tokoh antagonis ini menyandera wanita untuk menjadi umpannya. just need better bait. And this looks Namun akhirnya bandit menusuknya dari belakang, sekaligus ialah yang dijadikan umpan hiu tersebut. Setelah kail itu tersangkut pada rahang ikan, mereka dapat mengetahui kemana arah ikan hiu itu berada. Rian memberikan tanda dengan mengetuk pipa besi untuk meminta pertolongan. Setelah Jasmine mendengar ada suara ketukan, kemudian ia dan Josh mengikuti arah suara tersebut. Pada akhirnya ia bertemu dengan Rian. Ia juga mempunyai ide untuk mengambil senjata di dalam mobil ayahnya. Akhirnya ikan hiu itu pun ditembak dan tewas. Sang bandit mempunyai ide untuk meledakkan reruntuhan menggunakan strum aki, disambung dengan listrik tegangan tinggi. Dengan senjata yang Josh bawa, ia langsung menembakkannya pada hiu tersebut. Dari sini, mereka yang selamat dapat keluar dari dalam minimarket itu. Tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Isi makna dalam film ini adalah kunci keberhasilan dalam setiap permasalahan adalah kerjasama. Sekian dari saya tidak pernah lupa jika ada kesalahan dalam pembahasan penyampaian dalam film ini, mohon dimaafkan. Saya sebagai perwakilan direktur dari perusahaan FTT 17 mengucapkan mohon dimaafkan karena saya juga manusiawi. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.